Halo Mina, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini anime di TV akan membahas mengenai perubahan Maiki karena kematian Draken. Apakah Takemichi dapat menggantikan kematian Draken di masa lalu? Penasaran dengan ceritanya? Silahkan disimak video ini sampai habis ya. Sebelumnya anime di TV mohon maaf apabila ada salah kata atau informasi. Sebelum anime di TV bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kalian bantu anime di TV dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe dan menekan tanda lonceng, kamu sudah menghargai dan membantu anime di TV untuk terus berkarya. Ayo Mina, kita mulai pembahasannya. Sebaiknya kita mengenal Draken terlebih dahulu. Pada penampilan pertamanya, Draken diperlihatkan seperti pribadi yang tidak terlalu banyak bicara dan juga sangat dewasa untuk anak seusianya. Kedewasaannya sendiri rupanya tidak didapat dari didikan orang tua sejak kecil, melainkan hasil tumbuh kembangnya di lingkungan prostitusi. Ternyata Draken sendiri sudah yatim piatu sejak umur 2 tahun. Tidak ada yang mengetahui siapa ayah kandung Draken yang sebenarnya. Ibunya sendiri yang merupakan seorang wanita tunasusila sudah melantarkannya sejak kecil sehingga ia dibesarkan oleh pengelola tempat pelacuran setempat. Meskipun Draken dibesarkan di tempat yang kurang baik, Draken tetap konsisten sebagai seorang lelaki dan tidak membuatnya salah jalan. Dia menjadi salah satu tokoh yang disegani di geng Tokyo Manji karena Draken memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Selain itu, Draken selalu menggunakan akal sehatnya untuk bertarung. Tidak seperti petarung lain yang hanya mengandalkan otot jika mendapatkan masalah dalam pertarungan. Di sini Draken juga membenci aksi-aksi ilegal seperti judi, pemerkosaan, dan penyerangan ke masyarakat sipil. Hal itu bisa dilihat pada episode 3 saat Draken dan Maiki menghentikan dan membubarkan acara judi pertarungan yang diselenggarakan oleh Kiyomasa. Dan selain itu, Draken juga mengatakan alasan mengapa Osanai atau ketua dari Mobius kalah dalam pertarungan dengan Tokyo Manji. Itu karena Osanai menjadi orang yang jahat dengan memperkosa wanita. Maiki dan Draken sudah saling mengenal sejak dulu dan mereka termasuk 2 dari 5 orang pendiri geng Tokyo Manji. Di sini juga diperlihatkan bahwa Draken memiliki sifat yang dewasa, yang berperan sebagai seorang kakak yang selalu mengingatkan Maiki ketika Maiki melakukan hal yang kekanak-kanakan. Jika Maiki mulai bertindak berlebihan, maka Draken lah yang akan pertama maju untuk menghentikannya. Salah satu buktinya adalah ketika salah satu anggota mereka menyerahkan diri ke kepolisian setelah menusuk ketua geng Mobius. Kejadian itu nyaris membuat Draken dan Maiki bersitegang karena si bos bersikeras untuk membebaskannya. Untungnya Takemichi berhasil menyudahi pertengkaran tersebut. Pada anime episode 4, akun bercerita kepada Takemichi bahwa Maiki berubah ketika Draken mati dan Tokyo Manji menjadi geng yang berbahaya atau bisa dibilang geng yang jahat. Ya jelas, perubahan sifat Maiki di sini menjadi seorang kriminal karena sahabat terbaiknya sendiri meninggal dalam pertarungan. Tidak ada hal lain yang bisa dilakukan oleh Maiki ketika melihat sahabatnya meninggal. Tentu saja dia membalas dendam dengan membunuh semua musuh dan bahkan temannya sendiri. Maiki ternyata memiliki 2 kepribadian, di mana kepribadian tersebut dalam sisinya terdapat kepribadian yang gelap dan Maiki di sini tidak bisa mengendalikan kepribadiannya tersebut. Ketika Maiki marah melihat temannya dibuli atau bahkan melihat temannya sendiri dibunuh, maka dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya dan bahkan karena kekuatan Maiki yang terlalu kuat, di sini Maiki bisa bertarung sampai membunuh lawannya dan dia tidak bisa memperdulikan dirinya sendiri apakah dia nanti akan mau masuk penjara atau nanti dia akan merusak geng Tokyo Manji itu sendiri. Di sini kemudian Takemichi pergi ke masa lalu untuk menyelamatkan Draken dari kematian agar Maiki tetap menjadi pribadi yang baik dan lugu seperti biasanya. Meskipun Draken merupakan tokoh yang sangat kuat dan mampu bertahan karena memiliki fisik yang kuat, dia juga dapat dipukul dan dibunuh oleh siapa saja. Pada chapter 15 sampai chapter 25, di sini diperlihatkan bahwa Tokyo Manji akan bertarung dengan geng Mobius. Takemichi berencana untuk menghentikan pertarungan tersebut, tetapi yang terjadi malah pertarungan tersebut tidak bisa dihentikan lagi karena teman baik dari pendiri Tokyo Manji itu dibully oleh geng Mobius dan mereka berencana untuk membalas dendam terhadap geng Mobius karena geng Mobius sudah melakukan hal-hal yang kurang baik. Meskipun Takemichi sudah mencoba untuk menghentikan pertarungan tersebut, tetapi tetap saja sia-sia karena di sini Takemichi tidak dapat melawan Kiyomasa sendiri. Wakil kapten dari divisi ketiga di sini bekerja sama dengan geng Mobius untuk menghancurkan Draken karena di sini Draken tidak mau mengeluarkan Pachin dari penjara. Bukannya Draken tidak memperdulikan temannya sendiri dengan masuk penjara, tetapi di sini Draken merupakan orang yang paling peduli karena yang paling sering menjenguk Pachin di penjara itu adalah Draken dengan mengikuti orang tuanya Pachin ke penjara.
ketika geng Mobius datang dan untuk menghancurkan Draken. Kemudian di sini Takemichi ikut bertarung dalam pertarungan antara Tokyo Manji dengan Mobius. Tetapi apa yang terjadi? Tokyo Manji hanya berjumlah 4 orang sedangkan Mobius lebih dari 50 orang. Tetap saja pertarungan tersebut tidak imbang. Kemudian Meiki dan anggota geng Tokyo Manji yang lain datang untuk membantu Draken. Dan di sini Takemichi selalu melihat dan mengawasi Draken. Akhirnya Takemichi melihat Kiyomasa yang sudah membawa pisau, tetapi pisau tersebut berisi dengan darah dan ternyata Draken sudah tepar di tanah. Kemudian Takemichi berteriak dan membawa Draken segera ke rumah sakit. Ketika mau membawa Draken ke rumah sakit, ternyata Kiyomasa dan teman-temannya menghadang Takemichi. Dan di sini Takemichi dengan gagah berani menentang mereka. Karena Takemichi memiliki tekad yang kuat untuk merubah masa depan. Dan di masa depan Draken meninggal karena tidak ada yang menolong Draken. Dengan keberanian Takemichi, di sini akhirnya Draken berhasil diselamatkan. Ketika di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Draken di sini sedang kritis karena dia mempunyai penyakit gagal jantung. Teman-temannya di Tokyo Manji semuanya panik, tetapi di sini Meiki tetap tenang dan diam. Takemichi berpikir bahwa Meiki itu keren dan cocok menjadi ketua geng Tokyo Manji karena dia tidak mau membuat teman-temannya sedih. Tetapi ketika Takemichi keluar dan melihat Meiki sendirian menangis, Takemichi baru tahu bahwa di sini Meiki lah sebenarnya yang paling sedih di antara teman-teman di Tokyo Manji. Karena Meiki sangat takut Draken mati. Akhirnya di sini Takemichi berhasil menyelamatkan Draken. Dan di sini Takemichi berpikir bahwa masa depan telah berubah. Ketika Takemichi kembali ke masa depan, memang di sini Draken belum meninggal. Tetapi di sini yang terjadi malah Draken akan meninggal karena dia dihukum mati oleh kepolisian setempat karena Draken di sini menjadi seorang pembunuh. Dan yang mengendalikan geng Tokyo Manji itu adalah Kisaki. Ternyata Kisaki penyebab dari semua kejadian ini. Meskipun sudah beberapa kali mencoba, tetap saja Draken dan Hinata tetap meninggal. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu Meiki berubah ketika Draken meninggal karena Meiki menyayangi Draken. Dan dalam geng Tokyo Manji mempunyai perjanjian di mana di sini mereka harus melindungi teman-temannya. Selain itu, geng Tokyo Manji berubah menjadi jahat dan Meiki sendiri berubah menjadi jahat karena sudah tidak ada lagi yang mengingatkan Meiki apabila Meiki melakukan kesalahan dan kecerobohan. Karena orang yang hanya bisa mengingatkan Meiki di sini adalah Draken sendiri. Jadi seperti itu ya Mina, pembahasan dan pendapat mengenai perubahan Meiki dan Tokyo Manji menjadi geng yang jahat karena kematian Draken. Apabila kalian mempunyai pendapat dengan alasan yang lebih baik mengenai pembahasan ini, silakan isi dalam kolom komentar. Jadi kita berdiskusi sama-sama ya Mina. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Akhir kata, Anime di TV mengucapkan terima kasih. Bye-bye.